Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Di video kali ini insyaallah saya akan men-share sebuah faidah tentang 3 khasiat agung bila kita istiqomah membaca lafaz la ilaha illallahul malikul haqqul mubin setiap hari sebanyak 100 kali. Kebetulan zikir ini sudah diijazahkan pula oleh Yang Mulia Al-Habib Umar bin Hafiz Al-Yamani radhiyallahu anhu di perjalanan di Indonesia di bulan Agustus tahun 2023. Alhamdulillah ketika haul Fakhrul Wujud Sayyidi Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu, saya hadir pula di majlis beliau, majlis Al-Habib Umar bin Hafiz di Cidodol, Jakarta. Sebelum saya menyampaikan cara mengamalkan faidah ini, terlebih dahulu saya akan mengajak para sahabat untuk membaca tentang faidah zikir ini yang ada di kitab Kaifa Takunu Ghaniyan yang disusun oleh Habib Muhammad bin Alawi bin Umar al-Idrus radhiyallahu ta'ala anhum. Semoga dengan membaca di kitabnya akan semakin besar faidahnya. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Mengikuti pena yang saya pegang ini. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Di sini akan menceritakan tentang keagungan membaca lafaz la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. An Sayyidina Ali, disampaikan daripada Imam Ali radhiyallahu wa karrama wajhah. Qala Imam Ali dawuh atau berkata, qala bersabda sapa Rasulullah SAW. Baginda Rasul bersabda, man qala fi kulli yaumin, siapa orang yang baca setiap hari mi'ata maratin, sebanyak 100 kali la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, membaca lafaz la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, fa inna lahu amanan minal faqri, maka zikir tersebut akan menjadikan orang tadi aman daripada kefakiran. Wastaftaha bihi babal ghina, dan dengan membaca zikir tersebut orang tadi akan bukakan pintu kekayaan. Wastaqra'a bihi babal jannah, dan orang tersebut akan mengetuk pintu surga dengan zikir la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Jadi 3 faedah agung. Yang pertama, orang yang membaca zikir ini akan diamankan oleh Allah, dijauhkan oleh Allah daripada kefakiran. Yang kedua, orang tersebut akan dibukakan pintu kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, orang tersebut akan dimasukkan surga oleh Allah. Kemudian untuk cara membacanya itu bebas, mau di waktu sahur mangga, sebelum datang waktu subuh, atau habis subuh, atau habis zuhur, atau habis asar, boleh kapan saja kita ada sempatnya. Tetapi ada kebiasaan ulama salaf, wa qad rataba as-salaf waqtaha ba'da zuhri, ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salaf biasa membaca zikir ini setelah melakukan sholat fardu zuhur. Itu sahabat-sahabat sekalian tentang keagungan la ilaha illallahul malikul haqqul mubin yang ada di kitab Kaifa Takunu Ghaniyan. Insyaallah nanti setelah saya menyampaikan tentang cara mengamalkannya, saya akan menampilkan pula video ijazah daripada Yang Mulia Habib Umar bin Hafiz anhu tentang zikir la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Hari ini hari Sabtu tanggal 19 Agustus. Alhamdulillah pembangunan Pondok Pesantren Darussalam Putri terus berjalan. Sekarang sudah masuk ke tahap pengasoran balok untuk lantai ketiga. Pondok pesantren ini berukuran 16 meter ke 12,5, azam 3 lantai. Insya Allah akan digunakan oleh santri-santri putri yang menghafal Quran, juga mengaji kitab-kitab agama Islam.
Mohon doa dari para sahabat, semoga pesantren ini bisa selesai dengan pertolongan Allah dan menjadi pesantren yang barokah dunia akhirat. Kepada para donatur yang telah berinfak di pembangunan pondok pesantren Darussalam, saya mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah balas dengan keberkahan, kemuliaan dunia akhirat. Insya Allah, semua amal baik para santri yang dilakukan di pesantren ini, baik sholat, membaca Al-Quran, zikir dan sebagainya, insya Allah pahanya akan madu pula kepada para donatur yang telah ikut membantu untuk pembangunan pondok pesantren ini. Jazakumullah ahsanal jaza fi dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bersama rekan santri sudah menyusun sebuah buku yang bernama buku Majmu'atul Fawaid. Seperti ini bukunya. Buku ini tebalnya sekitar 138 halaman. Di buku Majmu'atul Fawaid ini dituliskan sebagian besar faidah-faidah yang sudah saya share di channel YouTube Majmu'atul Fawaid. Ada bermacam-macam sholat sunat hajat, ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, dan ada juga sholat hajat yang belum saya share yang bernama sholat sunat hajat kun fayakun. Itu faidahnya sangat besar. Diterangkan di kitab bahwasanya siapa orang yang senantiasa sering mengamalkan sholat sunat hajat kun fayakun, maka Allah akan pertemukan dia dengan hajatnya. Walaupun antara diri orang tersebut dengan hajatnya sejauh masyrik dan maghrib, sejauh timur dan barat. Di buku ini sholat hajat dijelaskan dari mulai niatnya, bacaannya juga doanya. Selain sholat hajat, ada tuntunan sholat tahajud, ada tuntunan sholat duha lengkap dengan doanya, dan ditulis dengan huruf Arab juga Latin. Di buku ini juga terdapat bermacam-macam sholawat. Ada sholawat Jibril, ada sholawat Fatih, sholawat Adrikni, sholat Pulus, dan yang lainnya. Itu semua pun sama, ditulis dengan Arab dan Latin, dijelaskan dengan cara hadarahnya, kemudian juga doa penutupnya. Selain sholat hajat dan juga sholawat, di buku ini ada beberapa amalan untuk menggapai satu hajat tertentu. Dibimbing cara mengamalkan suratul Fatihah untuk memohon terkabulnya hajat, tentang membaca ayatul kursi lengkap dengan doanya, ada juga hizib basmalah untuk segala hajat yang kita inginkan, atau mungkin pula ada pedagang yang ingin laris dagangannya, berkah tokonya, di sini ada. Ada juga untuk sahabat yang belum punya pendamping hidup, atau orang tua yang anaknya, putrinya belum mendapat pendamping hidup, di sini ada bimbingannya agar cepat mendapat jodoh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi di sini tentang tuntunan tahlil singkat. Mungkin di antara sahabat ada yang ingin mengirimkan bacaan Al-Quran, bacaan sholawat kepada keluarga, pada orang tua, kepada guru atau teman. Di sini dibimbing mulai hadarahnya, bacaannya, juga cara mengisolkannya atau doanya. Dan masih banyak lagi faidah-faidah yang terdapat di buku Majmu'atul Fawaid ini. Selain buku Majmu'atul Fawaid, ada satu lagi yaitu Silsilatul Masyayikh. Artinya di sini dituliskan tentang silsilah, rantai-rantai keguruan saya dalam bidang ilmu hikmah dari saya sampai ke Rasulullah SAW. Yang mana Dawu Ba'dul Masyayikh, bila kita mengamalkan satu amalan dan Anda sadar keguruannya atau silsilah keguruannya, maka insya Allah berkahnya akan semakin besar. Nah, bila ada sahabat yang berminat untuk mendapatkan buku Majmu'atul Fawaid lengkap dengan sanadnya ini, caranya mangga sahabat berinfak atau bersedekah, dikirimkan ke rekening Pondok Pesantren Darussalam. Untuk dalam negeri minimal Rp300.000, lebih besar lebih baik, insya Allah niati untuk bersedekah, karena uang yang panjenengan sedekahkan insya Allah akan digunakan untuk pembangunan, pengembangan dan keperluan Pondok Pesantren Darussalam, juga untuk para santri. Alhamdulillah di Pesantren Darussalam ini santri sudah dibebaskan dari uang makan bulanan. Untuk luar negeri, dikarenakan ongkos kirimnya agak mahal, maka kirimkan uang minimal 600 atau 700 ribu rupiah. Kirimkan ke rekening Pondok Pesantren Darussalam yang ada di deskripsi, ada juga di layar HP mangga dilihat.
Setelah mengirimkan uang, kemudian kirimkan bukti transfernya. Dikirimkan boleh ke WA saya atau ke WA admin pesantren. Setelah mengirimkan bukti transfer, kirimkan juga nama lengkap dan alamat lengkap. Insya Allah 2 atau 3 hari buku tersebut akan dipaketkan oleh santri via JNE biasanya. Alhamdulillah sampai saat ini buku sudah banyak yang dikirimkan ke berbagai daerah di Pulau Jawa, juga keluar Jawa. Bahkan sudah ada yang dikirimkan ke luar negeri, ke Malaysia, ke Singapura, ke Australia juga ada. Dan ke Brunei pun sudah ada yang dikirimkan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Untuk para sahabat yang tidak membeli buku Majmu'atul Fawaid ini, untuk semua amalan tetap saya ijazahkan. Mangga boleh diamalkan dengan penuh keikhlasan. Kita memohon kepada Allah, semoga menjadi keberkahan untuk semuanya dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami santri putra dan putri Pondok Pesantren Darussalam mengaturkan terima kasih kepada sahabat-sahabat YouTube yang telah mendukung channel Majmu'atul Fawaid. Semoga semuanya bertambah keberkahan dan kemuliaan dunia akhirat. Juga kepada para donatur yang sudah menginfakkan sebagian hartanya untuk pembangunan dan pengembangan Pondok Pesantren Darussalam. Kami mengaturkan terima kasih. Teriring doa jazakumullah hasanal jazaa fid dunya wal akhirah. Semoga Allah membalas kebaikan para sahabat dan donatur dengan kebaikan dunia dan akhirat. Semoga amal sedekah jariyahnya mengalir sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Jadi terangkan di dalam hadis yang disampaikan oleh Imam Ali, bahwasanya Rasulullah bersabda, sabda Rasul, siapa orang yang istiqom baca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin setiap hari 100 kali, maka orang tersebut akan diamankan oleh Allah dari kefakiran. Berarti dia itu tidak akan menjadi orang fakir. Yang kedua, Allah akan bukakan untuknya pintu kekayaan. Yang ketiga, Allah akan masukkan dia ke dalam surganya. Asal kita istiqomah membacanya seperti itu. Nah, adapun cara untuk mengamalkannya, membacanya, seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Al-Habib Umar bin Hafidh anhu, baca lafadz la ilaha illallahul malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali. Untuk yang ke-100-nya ditambah dengan Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Jadi bacanya begini, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin sampai 99. Nanti untuk bilangan yang ke-100 bacanya begini, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Nah, adapun waktunya itu bebas. Mau sebelum subuh, umpama waktu sebelum bijil fajar, jam 4 atau setengah 4, itu bagus mangga. Mau waktu duhur juga boleh, atau kapan saja kita ada sempatnya. Yang penting dibaca 100 kali minimal dalam 1 hari semalam.
Dan zikir ini sangat bagus kalau kita gabungkan dengan amalan-amalan yang lain. Misalnya dengan digabung dengan amalan tasbih malaikat, subhanallah bihamdih, subhanallah astagfirullah 100 kali. Digabung lagi dengan doa rizki, Allahumma ya ghani ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya rahim ya wadud, aghnina bihalalika an haramika, wakfina bifadlika amman siwak. Maka sangat bagus. Atau kalau kita tidak sempat, boleh yang ini saja, yang la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Yang penting istiqomah mengamalkannya. Insya Allah akan diberikan 3 faidah agung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Video kali ini saya cukupkan sekian. Semoga ada barokah dan manfaat untuk semuanya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sesudah nanti kita berdoa, lebih besar faidahnya, mari kita nanti melihat, menyaksikan tentang ijazah daripada yang mulia Habib Umar bin Hafid radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma shlih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma qdi hawaija ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma astur aurati ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma hdina wahdi ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ja'alna min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana, amin. وجاءنا في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله الملك الحق المبين في كل يوم 100 مرة كانت له أمانة من الفقر وأنسا من وحشة القبر واستفتح بها باب الغنى واستقرع بها باب الجنة. Disebutkan di dalam riwayat, barang siapa yang mengucap la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin setiap hari 100 kali, maka kalimat itu menjadi penyebab memberikan keamanan bagi orang tersebut dari segala keburukan, aman daripada kefakiran, dan juga diberikan ketentraman ketika dia dimakamkan dalam kuburannya, kedamaian dan pendampingan, dan juga dibukakan pintu kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditutup pintu kemelaratan. من أراد أن ينصرف يصلي ركعتين ليحوز ثواب حجة وعمرة وينصرف، ونحن نقرأ الورد ونصلي الركعتين بعد ذلك. لا إله إلا الله الملك الحق المبين 100 مرة تمامه محمد رسول الله الصادق الأمين. إن صحت لنا الإجازة فعن شيوخنا بسلاسل أسنادهم أجزناكم في ذلك. Al-Habib Umar memberikan ijazah kepada hadirin membaca kalimat la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali dan ditambahkan dengan Muhammad Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin.